Halo sahabat, Maji di sini. Sebelumnya, terima kasih telah mengklik video dan mampir ke channel ini. Semoga sahabat-sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berkah dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini kita akan berbagi cerita tentang salah satu mantan Presiden Republik Indonesia sekaligus founding father kita, yaitu Insinyur Soekarno, atau lebih dikenal sebagai Bung Karno. Kisah hidup Soekarno senantiasa menarik untuk dibahas. Berbagai cerita kehidupan Soekarno bahkan hingga kini masih terdapat sebuah tanda tanya. Mulai dari sepak terjangnya kala mengawal bangsa ini menuju kemerdekaan, konflik politik dengan beberapa tokoh besar, perpindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, hingga sosok pribadinya sendiri. Dari yang mempunyai beberapa istri, bahkan seperti apa profil keagamaan beliau. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai sebuah tribut atau peringatan akan hari lahir Bung Karno, Maji akan sedikit bercerita tentang bagaimana sosok pribadi Bung Karno. Sebelumnya, Maji ingin mengingatkan untuk menyimak video ini hingga tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan bagi sahabat yang ingin mengoreksi atau berdiskusi langsung saja bisa mampir ke kolom komentar. Oke, langsung kita mulai kisahnya. Tepat 6 Juni 109 tahun yang lalu, seorang bayi lahir ke bumi Nusantara. Bayi yang kelak akan disematkan beban bangsa ini di pundaknya. Bayi tersebut diberi nama Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Ia terlahir dari keluarga yang cukup berada dan dapat bersekolah di sekolah HBS, atau dalam bahasa Belanda yaitu Hogere Burger School, atau atas bantuan Host Cokro Aminoto. Soekarno kecil lahir bukanlah dari tokoh atau keluarga agamis. Dia juga tidak berasal dari keluarga yang kental nuansa Islamnya. Karena Soekarno lahir dari pasangan Raden Sukomi Sosro Diharjo dan Idayu, sang ibu. Sang ayah merupakan seorang yang beragama Islam, namun lebih condong sebagai pengikut kejawen atau Islam Abangan. Sedangkan sang ibu merupakan anak dari pandita Hindu. Lalu, bagaimana sosok seorang Soekarno yang terlahir dari keluarga yang tidak kental nuansa Islamnya bisa berkenalan dengan Islam? Bahkan dengan berbagai teori tentang pemikiran-pemikiran Islam modern beliau. Soekarno sendiri bahkan sering dianggap sebagai salah satu tokoh Islam progresif di Indonesia. Banyak yang meyakini bahwa perkenalan Soekarno dengan Islam lebih dalam ada di saat dirinya dititipkan oleh ayahnya kepada seseorang yang bernama Haji Omar Said Cokro Aminoto, atau lebih dikenal sebagai Host Cokro Aminoto, di mana pada waktu itu Soekarno sedang sekolah di sekolah HBS Belanda, sekolah yang setingkat dengan SMA pada masa ini. Disinilah Soekarno lebih intens dalam mengenal Islam dan mendalaminya, serta mengenal berbagai cabang ilmu yang ada di dalamnya, seperti ilmu fikih dan ilmu yang lain. Bahkan Soekarno pun mengatakan bahwa dia tidak pernah mendapatkan pendidikan agama yang teratur dari bapaknya, karena bapaknya tidak mendalaminya. Dia menemukan sendiri Islam di usia 15 tahun ketika dia mengikuti keluarga Cokro Aminoto. Bos Cokro Aminoto sendiri merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Islam atau SI. Sebagaimana yang diakui oleh Soekarno bahwa Cokro Aminoto adalah merupakan salah satu sosok yang mengubah hidup dan dunianya. Menurut Soekarno, Cokro Aminoto seorang yang pandai berpidato, seorang yang berkarismatik dan berwawasan luas. Soekarno muda terpesona dengan sosok Cokro Aminoto yang mempunyai karisma sebagai seorang pemimpin organisasi yang bernafaskan Islam kala itu, yaitu Syarikat Islam. Soekarno tidak hanya berkenalan dengan Islam dari Cokro Aminoto saja, namun juga dari tokoh-tokoh SI lainnya yang berkunjung ke rumah gurunya tersebut. Walaupun dekat dengan sang guru, tidak lantas membuat Soekarno mengikuti jejak sang guru. Hal ini karena ketika tinggal
Bersama gurunya itu, dia tidak hanya mengkaji Islam saja, namun juga bidang lainnya. Cakrawala berpikir Soekarno tidak hanya terbatas pada satu paradigma religius Islam saja, namun juga menyerap ajaran-ajaran teologis dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan milik kelompok teosofis yang ada di Surabaya kala itu. Belum lagi ditambah banyaknya buku-buku politik milik sang guru yang dibacanya. Selain itu, Soekarno juga membaca pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh luar negeri seperti Karl Marx, Friedrich Engels, hingga Voltaire dan George Washington. Ditambah mendengarkan diskusi-diskusi yang terjadi antara sang guru Cokro Aminoto dengan tokoh-tokoh pergerakan pada waktu itu seperti Halimin, Musso, dan Tan Malaka yang kelak akan menjadi pendiri PKI atau Partai Komunis Indonesia. Walaupun sudah banyak mendapatkan bimbingan dalam mengenal Islam dari sang guru, Soekarno Muda masih mengakui bahwa dirinya belum secara mendalam mengenal Islam. Lalu, di mana Soekarno akhirnya belajar mendalam tentang Islam? Jawabannya adalah ketika dia berada di dalam penjara Sukamiskin, Bandung. Di tempat inilah Soekarno mengakui bahwa dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia mengatakan di dalam penjaralah dia bisa menemukan Islam dengan sungguh-sungguh dan benar. Di dalam penjaralah dia menjadi penganut Islam yang sebenarnya. Tidak adanya pasokan buku berbau politis ke dalam penjara dimanfaatkan betul oleh Soekarno kala itu untuk mengkaji Al-Quran. Di umur 28 tahunlah Soekarno mengungkapkan bahwa jika dirinya semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik alam. Tuhan dalam pandangan Soekarno bukanlah suatu pribadi. Tuhan baginya tiada terhingga, meliputi seluruh alam, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Ada. Tidak hanya di sini dan di sana, tapi juga di mana-mana. Dilihat dari perjalanan intelektualnya dalam memahami Islam, wajar jika Soekarno dianggap mempunyai gagasan yang ingin menggabungkan antara nasionalisme, Islam, dan komunisme, yang kemudian dituangkannya dalam istilah Nasakom. Walaupun Soekarno terdidik dari kalangan Syarikat Islam dan pernah juga ikut organisasi Muhammadiyah, namun Soekarno juga dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama, di mana pada kala itu sering terjadi perbedaan pendapat antara satu dan lainnya. Kisah menarik lainnya dari kehidupan beragama Bung Karno adalah bagaimana cara ia mengenalkan wajah Islam kepada dunia, atau mungkin lebih tepatnya wajah Indonesia. Salah satu contohnya tentu saja dengan simbol peci atau songkok hitamnya. Peci hitam tersebut menjadi penanda jamaah haji ketika berada di Tanah Suci. Bahkan jamaah haji Indonesia akan dengan bangganya mengenakan peci hitam tersebut untuk tawaf maupun sholat di Ka'bah. Umat mancanegara terkesan dengan peci hitam Soekarno. Bahkan tidak jarang songkok tersebut sering diminta sebagai souvenir oleh bangsa lain. Akhir cerita, setiap kisah senantiasa membawa misteri. Jangan lupakan kisah sejarah kita. Wallahu a'lam bishawab.